dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk kembali. Kita puji Tuhan, muliakan Allah yang esa. Hukum Taurat bagi kita minggu ini yaitu titah kedua dan maksudnya. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama sakti. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan kepadamu.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita dengarkan janji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan, dari Kidung Jemaat 54, tak kita menyerahkan. Epistel pada sore hari ini, marilah kita membaca firman Tuhan sebagai epistel pada minggu hari ini dari Mazmur 139 ayat 1 dan sampai 6, ayat 13 sampai 18. Kita akan membaca secara responsorial. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Kita puji Tuhan, Kidung Jemaat 378 yang diperbuat Allahku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Shalom. Warta Minggu tanggal 2 Juni 2024. 1. Pelayanan. Nama Minggu dan topik Minggu. Nama Minggu tanggal 2 Juni 2024 adalah Minggu pertama setelah Trinitatis. Topik Minggu, kekuatan berasal dari Allah. Sakramen Baptisan Kudus. Hari ini Minggu tanggal 2 Juni 2024, dalam kebaktian pukul 10.30 WIB, gereja telah melaksanakan sakramen baptisan kudus bagi putra-putri anggota Jemaat HKBP Kramat Jati sebanyak 5 orang anak perempuan. Dari 1. Keluarga Dani Christian Sitorus, Ibu Elisa Lambok Kristanti Boru Sinaga dari WIK Perserahan. 2. Keluarga Darwin Maherju Hutasoid, Ibu Marta Oktavia Boru Tampu Bolon dari WIK Tengah. 3. Keluarga Morales Wilander Samosir, Ibu Putri dari WIK Kramat Jati. 4. Keluarga Andi Gunawan Sibuya, Ibu Intan Permatasari Boru Sitanggang dari WIK Makassar 1. 5. Keluarga Sem Mandaram Natal Gultom, Ibu Ritawati Boru Tambunan dari WIK Condet Batu Ampar. Sintua pensiun.
Pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, gereja akan melaksanakan pemberangkatan Sintua pensiun kepada Inang Sintua Resdiana Regina Hasoloan Boru Siregar STH karena telah genap berumur 65 tahun yang selama ini melayani di HKBP Kramat Jati dari WIK Kampung Tengah. Oleh karena itu, kita mengumpulkan persembahan ke depan altar pakai amplop yang disiapkan gereja dan tali kasih dari semua WIK sebagai ucapan syukur atas pelayanan Inang Sintua Resdiana Regina Hasoloan Boru Siregar STH di HKBP Kramat Jati. Petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar. Petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar Minggu tanggal 9 Juni 2024 adalah WIK Cijantung Pasar Rebo. 2. Dewan Koinonia. Seksi Sekolah Minggu. Sesuai dengan program Seksi Sekolah Minggu tahun 2024 akan melaksanakan kegiatan retreat untuk kelas 5 dan kelas 6 SD pada tanggal 14 sampai 15 Juni 2024 bertempat di Villa Bukit Pinus Puncak Bogor. Diharapkan bagi orang tua yang mempunyai anak kelas 5 dan kelas 6 untuk mengikutsertakan anak-anaknya mengikuti kegiatan tersebut dan dapat menghubungi Seksi Sekolah Minggu. Anggota Jemaat Pindah. Hari ini Minggu tanggal 2 Juni 2024 telah pindah anggota Jemaat HKBP Kramat Jati yaitu keluarga Jeffrey P. Butar-Butar, Ibu Nela Septiani Boru Silalahi, dan 2 orang anak dari WIK Rambutan 1 pindah ke HKBP Resort Jati Sampurna Distrik 19 Bekasi. Kiranya mereka menjadi jemaat yang bertumbuh di gereja yang baru. Jemaat baru. Hari ini Minggu tanggal 2 Juni 2024 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Kramat Jati, yaitu keluarga Soritua Fernando Napitupulu, Ibu Evi Tristanti Boru Silaban, dari HKBP Kebayoran Gandaria, Resort Kebayoran, tinggal di apartemen Kalibata City Tower, lantai S/05/CF, RT 006, RW 011, Rawajati, Pancoran. Masuk WIK Parserahan. Kita doakan semoga menjadi jemaat yang bertumbuh di gereja HKBP Kramat Jati. Hari ini Minggu tanggal 2 Juni 2024 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Kramat Jati yaitu keluarga Reinhard George Sirait, Ibu Veronica Mei Boru Tambunan, yang baru berkeluarga tinggal di Jalan Al-Munir nomor 1A, Kelurahan Makassar, Jakarta Timur. Masuk WIK Makassar 1. Kita doakan semoga menjadi jemaat yang bertumbuh di gereja HKBP Kramat Jati. Kunjungan Gerejawi. Sesuai dengan program kerja Punguan Ina HKBP Kramat Jati tahun 2024, Punguan Ina akan mengadakan kunjungan ke HKBP Pasar Kemis pada Minggu tanggal 9 Juni 2024 pada kebaktian pukul 10.00 WIB yang dipimpin oleh Pendeta Eben Sihardo Simanjuntak MTH dan Dewan Koinonia. Kita doakan kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Tuhan memberkati. Dewan Diakonia. Berita duka cita. Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 telah meninggal dunia Bapak Parlindungan Sibuea, tutup usia 77 tahun 6 bulan. Meninggalkan Ibu Rusli Boru Siregar dari WIK Makassar 1. Kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan cepat terhibur. Seksi Pendidikan. Pemberian hadiah beasiswa khusus anak-anak kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 masing-masing sekolah swasta dan sekolah negeri dengan ketentuan 1.
Nilai rapot semester terakhir Mei sampai dengan Juni 2024. 2. Menyediakan fotokopi rapot terkait. 3. Periode pengumpulan rapot ke pengurus seksi pendidikan pada hari Minggu tanggal 9, tanggal 16, dan tanggal 23 Juni 2024 jam 09.00 sampai dengan jam 12.00 WIB di gereja atau dapat menghubungi pengurus seksi pendidikan. 4. Mengumpulkan fotokopi dan wajib membawa rapot asli untuk divalidasi oleh pengurus. 5. Pengurus akan melombakan 3 nilai tertinggi dari masing-masing rapot anak sekolah swasta kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 dan sekolah negeri kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 yang berhak menerima hadiah beasiswa dari sosial gereja yang diserahkan secara sekaligus. 6. Sebelum pengumuman pemenang, pengurus akan berkoordinasi dengan Sintua Week terkait untuk memastikan keabsahan calon pemenang sesuai administrasi Huria. Kontak person seksi pendidikan yaitu Amang Sintua J. Simanjuntak di nomor 081199490001. Inang A. Boru Sibarani di nomor 081281175048 dan Inang A. Boru Sibuaya di nomor 081297793689. 4. Lain-lain. Pelaksanaan tugas pendeta resort. Berhubung pendeta resort memimpin pengumuman lansia wisata rohani ke Samosir mulai hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 5 Juni 2024, yang menjadi pelaksana tugas pendeta resort adalah Pendeta Parningotan Sihaan. Oleh karena itu, yang berhubungan dengan administrasi gereja untuk sementara disampaikan ke pelaksana tugas pendeta resort. Demikianlah warta minggu ini. Untuk warta yang tidak dibacakan, kita bisa melihat di WA Group di week masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Horas. Kita akan membuka persembahan kantong A dan kantong A1 dan 2B. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 439. Bila topan keras melanda hidup. Satu
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita di minggu ini diangkat dari 2 Korintus 4 dimulai dari ayat 5 sampai dengan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Tema atau topik minggu kita hari ini adalah kekuatan berasal dari Allah. Debatado napuna hagugoon. Banyak pergumulan yang dihadapi Rasul Paulus untuk memberitakan tentang Yesus Juru Selamat. Berbagai macam corak hidup dan tantangan yang dia hadapi. Tetapi dia mengaku karena Yesus sendiri memberi kekuatan bagi dia, sehingga dia mampu menghadapi semua cobaan tantangan yang dihadapi di dalam hidupnya. Dia mengakui bahwa tubuh kita ini bagaikan tanah liat yang rapuh, tetapi Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa di dalam hidup setiap orang percaya. Biarpun tubuh kita ini rapuh, tetapi ada suatu kekuatan yang tidak terbatas yang diberikan oleh Yesus kepada setiap orang percaya. Dan itu nyata dirasakan oleh Rasul Paulus selama pelayanannya. Dan sekaligus mengajak kita di minggu ini bahwa kita sebagai orang yang telah diselamatkan Kristus pasti akan dimampukan menghadapi berbagai tantangan, cobaan di dalam hidup ini, asal kita bergantung kepadanya, asalkan Yesus tetap bersama kita.
Dari perjanjian lama kita mengetahui bahwa tentang tanah liat ini sudah sering dikumandangkan atau dimengerti dari perjanjian lama hingga pada saat kita saat ini, pada saat Rasul Paulus mengatakan bahwa kita ini bagaikan tanah liat. Coba kita lihat di dalam nubuatan Nabi Yesaya. Di dalam Yesaya 64 ayat 8 dikatakan, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kami inilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Dan juga Nabi Yeremia mengatakan juga di dalam Yeremia pasal 18 ayat 6b. Dikatakan demikian. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, di dalam khotbah minggu ini Rasul Paulus mengatakan di dalam tanah liat yang gampang pecah itu Tuhan memberikan suatu kekuatan yang tidak terbatas. Yang bisa kita gambarkan harta karun yang sungguh luar biasa dari Tuhan, yang memampukan setiap orang percaya yang mengandalkan Yesus. Jikapun kita lemah, tetapi kekuatan dari Yesus akan menguatkan kita di dalam segala perkara yang kita hadapi di dalam hidup ini. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kita mengenal tentang sejarah Rasul Paulus ini. Sebelum dia berjumpa dengan Yesus, dia adalah penganiaya orang Kristen atau pengikut Kristus. Bahkan dia berani meminta surat kuasa dari Sanhedrin atau pemimpin-pemimpin agama Yahudi supaya dia diberi kuasa untuk memusnahkan setiap pengikut Kristus. Pada saat dia mau menganiaya orang Kristen, di dalam perjalanan ke Damaskus, dia ditangkap Yesus. Terang Yesus menerangi hatinya. Dan pada saat itulah Yesus mengatakan, hai Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sehingga dia mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Akulah Tuhan yang engkau aniaya. Dan kini jadilah hambaku untuk menyampaikan berita Injil. Dan pada saat itulah di dalam perjumpaan Paulus dengan Yesus, benar-benar dia rasakan terang dari Kristus itu. Jika di dalam khotbah ini Paulus mengatakan dari gelap terbitlah terang, itu yang mau digambarkan oleh Paulus. Pada saat dia dipanggil oleh Yesus, yang hidupnya selama ini di dalam kegelapan, karena terang Kristus dia diangkat dari kegelapan dan menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, biarpun dia menghadapi berbagai tantangan, cobaan di dalam hidupnya, tetapi karena terang Kristus menerangi hatinya, dia mampu melihat segala perkara yang dia lalui adalah sesuatu yang mematangkan imannya kepada Yesus.
Sehingga di dalam berbagai tantangan yang dia hadapi, dia merasakan kuasa Yesus yang tidak terbatas itu menguatkan dia. Yang mungkin hampir semua kita tahu bahwa pergolakan-pergolakan sangat banyak dihadapi di jemaat Korintus ini. Dari jemaat itu sendiri meragukan dia sebagai rasul, karena mereka mengetahui rasul-rasul yang dipilih oleh Yesus. Dan tiba-tiba dia memberitakan Injil, sehingga mereka menerima suatu tanda bahwa dia telah diangkat oleh Yesus. Sehingga jika kita baca di ayat 1 ini, bahwa pada saat Yesus memanggil dia menjadi rasulnya, dia tidak lelah-lelahnya untuk memberitakan Injil. Apapun tantangan yang dia hadapi, dia tetap memberitakan Injil. Dan dapat kita katakan dialah satu-satunya pemberita Injil yang luar biasa, yang tidak takut akan bahaya, hanya untuk memberitakan Yesus Juru Selamat itu. Kadang dia di penjara, kadang dia mau karam kapalnya di laut dan lain sebagainya. Begitu juga dari jemaat Korintus yang meragukan kerasulannya, sehingga dengan tegas dia mengatakan di dalam khotbah ini, kami memberitakan Yesus Juru Selamat itu bukan diri kami. Yang mengatakan bukan untuk mencari pamor dia, pujian dari orang lain, tetapi Yesus yang mau diberitakan supaya semua orang dapat menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Yang mau ditekankan Paulus di sana, pada masanya sudah banyak guru-guru penyesat yang memakai firman Tuhan Allahnya untuk meraup kekayaan atau untung bagi dia. Dan hingga sampai sekarang masih banyak itu yang kita lihat di dalam perkembangan zaman ini. Semakin banyak orang yang memakai Yesus, bahkan firman Tuhan, untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Dan inilah yang mau ditegaskan Paulus, bahwa dia tidak mencari nama, tetapi dia hanya memberitakan Yesus, supaya apa amanat agung Yesus itu nyata di tengah-tengah dunia ini, bahwa berita Injil itu harus sampai ke ujung bumi. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, jika Paulus mengaku di sini bahwa banyak tantangan yang dia hadapi, tetapi kuat kuasa Tuhan sungguh luar biasa untuk menguatkan dia. Biarpun dia menghadapi cobaan-cobaan yang berat, tetapi kuasa Tuhan melepaskan dia. Jika kita ingat tadi di dalam ayat 8 dikatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Yang menggambarkan dia tidak pernah ditinggalkan oleh Yesus Kristus. Yesus tetap setia memberikan kekuatan bagi dia, bahkan terangnya untuk menerangi hati dan pikiran Paulus. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Itulah pengakuan dari Rasul Paulus, sekaligus mau mengajak kita, karena kita tidak akan pernah lepas dari berbagai ancaman, cobaan, tantangan di dalam hidup ini. Tetapi Rasul Paulus mau mengatakan kepada kita bahwa Yesus Juru Selamat kita itu tetap setia memelihara hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita pada saat kita menghadapi pergumulan. Biarpun begitu berat yang dia hadapi, tetapi Paulus mengatakan di sana akan nyata kuasa Kristus yang tidak terbatas untuk menyelamatkan setiap orang yang setia kepadanya.
Ada satu petani yang memiliki banyak keledai. Pada satu saat keledainya ini jatuh ke sumur tua. Bagaimanapun cara yang dia pikirkan untuk menyelamatkan keledainya ini tidak dapat dia lakukan. Akhirnya dia berpikir supaya jangan ada lagi keledainya ini jatuh ke sana, lebih baiklah ditutup sumur tua ini. Lalu dia mengambil skop, lalu menutup sumur tua ini. Rupanya tanpa tidak disadarinya bahwa itulah jalan keselamatan bagi keledainya yang jatuh ke sumur tua itu. Pada saat dia menjatuhkan tanah untuk menutup sumur tua ini, pada saat itulah keledai yang terjerat di sana menggoyang-goyangkan badannya sehingga semua tanah yang ada di pundaknya ini jatuh dan semakin tertutup, dan dia mengangkat kakinya ini, dan akhirnya pada saat tertutup dengan tanah sumur tua ini, rupanya keledai ini makin muncul karena setiap dijatuhkan tanah dia naikkan kakinya sampai dia ke atas. Memang keledainya ini merasakan begitu sakitnya pada saat tanah itu kena kepada badannya, karena bukan hanya tanah dia buat, tetapi batu juga untuk menutup sumur tua ini. Dia merasakan sakitnya, tetapi itulah keselamatan bagi dia. Dan akhirnya tidak ada lagi yang jatuh ke sana karena sumur tua itu telah ditutup dan keledainya ini selamat juga. Saudaraku, ilustrasi itu menggambarkan bahwa pada saat kita menghadapi tantangan, cobaan, sakit, penyakit maupun apa yang kita alami dalam hidup ini, bisa itu juga mematangkan kita untuk melihat bagaimana terang Kristus akan menyertai kita dan menguatkan kita menghadapi tantangan itu sehingga kita selamat. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, jika Paulus di sini dapat selamat dari berbagai tantangan cobaan yang dia hadapi karena pertolongan Kristus, demikian juga kita, orang-orang percaya hingga saat ini. Jika kita diperhadapkan dengan tantangan cobaan, pergumulan di dalam hidup kita ini, Tuhan akan menguatkan kita dan kita akan dijadikan oleh Yesus menjadi pemenang di setiap perkara yang kita hadapi. Untuk itu mari tetap setia kepada Yesus dan terimalah terang dari Yesus untuk menerangi hati dan pikiran kita sehingga kita merasakan damai sejahtera dari Tuhan Yesus dan sukacita dan berkat-berkat-Nya bagi setiap orang yang setia kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di sore hari ini, di mana di hari yang kudus ini Tuhan mengajak kami orang-orang yang Tuhan selamatkan agar kami tetap setia mengimani kuat kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tidak terlepas dari berbagai cobaan tantangan di dalam kehidupan kami. Tapi melalui kesaksian dari hamba-Mu Rasul Paulus bahwa Tuhan setia menguatkan dia, demikian juga kami yang hadir beribadah di sore hari ini. Kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan menguatkan kami, memampukan kami menghadapi berbagai tantangan di dalam hidup ini. Dan kami yakin dan percaya karena kuat kuasa Tuhan dan terang dari Yesus, kami dijadikan menjadi pemenang di setiap perkara yang kami hadapi di dalam hidup ini. Berkatilah umat-Mu yang beribadah di sore hari ini. Berikan mereka damai sejahtera dan sukacita. Dan pada saat jemaat-Mu hendak pulang nanti ke rumah mereka masing-masing, mari Tuhan antarkan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Begitu juga umat-Mu yang dalam keadaan sakit,
dalam pemulihan maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kesehatan bagi mereka, khususnya buat jemaatmu W. Sirait dari Wek Lubang Buaya di rumah sakit UI Depok, Ibu Nyonya Hutahayan Boru Simanguncong dari Wek Tengah di rumah sakit Hermina. Demikian juga Upu Alda Nenggolan Buru Silalahi dari Rambutan 1 di Rumah Sakit Ridwan Mauraksa. Inang Nyonya Manurung Buru Silitonga dari Wek Tengah di Rumah Sakit Ridwan Mauraksa. Dan juga Inang Nyonya Hutagalung Buru Simanukalit di Wek Tengah di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Tuhan, tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa sehingga mereka mendapat kesembuhan, dan berkati para dokter, para medis yang menangani jemaat-Mu. Itulah jalan Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Dan juga buat jemaat-Mu dalam pemulihan di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan menyempurnakan kesehatan mereka, pulihkan mereka sediakan, sehingga mereka memuji memuliakan Tuhan dan bersaksi akan kebesaran Tuhan di dalam hidup mereka, bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat memberikan kesembuhan kepada jemaat-Mu. Demikian juga jemaat-Mu yang bergumul, kiranya Tuhan menghibur mereka, beri penghiburan yang setia, yang sejati, sehingga mereka bersaksi nantinya bahwa Tuhan tetap memelihara hidup mereka biarpun mereka di dalam keadaan duka pada saat ini. Bapa di surga, sebentar lagi kami akhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan dimuliakan di dalam hidup kami, dan kami menanti-nantikan berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan kami. Hapuskan segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah Tuhan. Terimalah doa kami dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Jemaat kami undang berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, kami segenap pendeta dan juga segenap majelis gereja kita dan yang melayani
di minggu sore ini mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom. Horas.